Dalam film Letters from Iwo Jima tahun 2006 yang menggambarkan pertempuran dari sudut pandang tentara Jepang, kita sebagai penonton dihipnotis untuk tahu betapa gigih seorang Jenderal Kuribayashi. Dalam film tersebut, Kuribayashi diperankan oleh aktor Jepang yakni Ken Watanabe. Tapi kisah ini memang benar-benar pernah terjadi saat Perang Dunia Kedua yang menggambarkan semangat juang seorang komandan tempur yang ditugaskan untuk membela tanah Iwo Jima sampai mati. Kami akan menyuguhkan cerita sejarah berdasarkan versi asli tanpa dibumbui drama dari dunia perfilman agar Anda dapat mengetahui sejarah dengan lebih real. Jadi, pastikan kamu sudah berlangganan di video-video kami. Tadamichi Kuribayashi lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1891 di Prefektur Nagano, Jepang. Kuribayashi lulus dari SMA Nagano pada tahun 1911. Meskipun awalnya dia bercita-cita menjadi seorang jurnalis, Kuribayashi dibujuk oleh guru sekolahnya untuk masuk ke Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Terlebih letak kehormatan keluarga berdarah samurai yang dimiliki Kuribayashi mengharuskan dirinya untuk mengabdi sebagai tentara di Kekaisaran Jepang. Pada waktu itu, umumnya keluarga berdarah samurai akan sangat mudah masuk dan menjadi pimpinan di militer Kekaisaran Jepang. Kuribayashi akhirnya lulus dari kelas 26 Akademi Angkatan Darat pada tahun 1914 dengan memiliki spesialis dalam kavaleri serangan darat. Dalam karirnya di Angkatan Darat dia menunjukkan bakat memimpin yang sangat gemilang, sehingga dia sempat ditunjuk sebagai wakil militer ke Washington DC pada tahun 1928. Selama 2 tahun, Kuribayashi melakukan serangkaian perjalanan dan belajar di Amerika Serikat, mulai dari pertukaran studi yang berkaitan dengan militer bahkan teknologi serta industri-industri yang ada di negeri Paman Sam tersebut. Sehingga, pemahamannya akan jenis persenjataan serta strategi militer Amerika sangat dikenalnya dan itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Kuribayashi saat bertemu dengan sekutu di Perang Dunia Kedua. Hingga pada tanggal 7 Desember tahun 1941 pukul 7:38, Hawaii terguncang hebat akibat ratusan bom diterjunkan di pangkalan militer Pearl Harbor yang menjadikan Amerika secara resmi masuk ke Perang Dunia Kedua. Kuribayashi dalam Perang Dunia Kedua tersebut mendapatkan tugas menjaga pulau kecil bernama Iwo Jima oleh petinggi militer dan ahli strategi Jepang kala itu yakni Jenderal Hideki Tojo. Dalam pertempuran ini, dia memimpin kurang lebih 22.000 pasukan tanpa dukungan angkatan udara dan laut melawan 100.000 pasukan Amerika Serikat. Kuribayashi yang cerdas dan mengetahui seluk-beluk kekuatan sekutu kala itu, mengubah Pulau Iwo Jima menjadi sebuah benteng pertahanan yang menghubungkan Gunung Suribachi dan Motoyama. Langkah tersebut diambil karena sang jenderal tahu kalau mereka tengah kalah dalam segala aspek kekuatan militer. Walaupun Kuribayashi mengetahui Jepang tidak akan menang di pertempuran yang akan datang, ia tetap berharap strategi pertahanan yang dibuatnya akan memperlambat penyerangan ke pulau utama Jepang. Bahkan, bantuan terakhir militer Jepang yang diminta Kuribayashi yakni bantuan serangan darat dan sejumlah pesawat untuk menjaga Iwo Jima tidak dapat dipenuhi oleh markas pusat. Jenderal Kuribayashi tahu jika tetap mengandalkan strategi awal yakni menjaga garis pantai dengan membuat benteng serta parit-parit pertahanan di seputaran pantai, hanya akan mempermudah bagi kekuatan sekutu untuk menduduki Iwo Jima. Pada musim dingin 1944 hingga 1945, ia memutuskan untuk menggali perbukitan yang berupa garis pertahanan bunker serta terowongan dalam gua. Pertahanan ini ditambah dengan ratusan artileri yang sudah siap diarahkan untuk menyambut pendaratan sekutu, yang dimana gunung serta perbukitan Iwo Jima yang merupakan gunung yang memiliki sedimen bebatuan vulkanik, akan dapat menahan terjangan meriam kaliber besar dari atas kapal-kapal sekutu dan di sisi lain dari atas bunker, tentara Jepang dapat terus menembaki pasukan pendarat amfibi sekutu. Amerika mengetahui benteng Jepang berada di pulau itu, tetapi Presiden Franklin D. Roosevelt menolak untuk mengizinkan penggunaan peluru gas beracun, yang padahal hal itu memungkinkan untuk membuat Pulau Iwo Jima lebih mudah diamankan. Saat itu Amerika dan sekutunya yang berkekuatan lebih dari 110.000 personel militer diterjunkan ke pertempuran tersebut,
dimulai dari pasukan Angkatan Laut dan Udara hingga marinir dari Angkatan Darat. Pasukan Amerika yang dikerahkan tersebut juga didampingi 17 kapal induk dan 1.170 pesawat terbang yang menjadikan kawasan Iwo Jima begitu mengerikan. Belum pernah ada sebelumnya bahwa operasi pendaratan sebuah pulau dihujani sedemikian rupa dengan ribuan ton bom. Namun bombardir hebat itu tidak banyak berarti bagi 22.000 pasukan Jepang yang bersembunyi di dalam gua. Kuribayashi terjun langsung ke garis depan medan perang, yang tidak umum dilakukan oleh seorang jenderal. Dia mengetahui bahwa dengan keadaan fisik, mental, dan jumlah pasukannya, nyaris mustahil bisa memenangkan pertempuran. Namun, ia mendorong batas akhir kemampuan dari seluruh pasukannya dengan berada di garis depan dan membuktikan bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi pasukannya serta bagi seluruh rakyat Jepang. Untuk itulah, peranan Kuribayashi dalam pertempuran Iwo Jima tidak hanya penting bagi Jepang, bahkan ia dipuji oleh lawannya. Maret tahun 1945, pertahanan secara teratur berakhir, tetapi Kuribayashi masih hidup. Dia hanya terputus kontak dengan sebagian anak buahnya. Mayor Hori yang pernah menjadi salah satu staf Kuribayashi menulis, Jenderal Kuribayashi memimpin pertempuran di bawah sinar lilin tanpa istirahat dan tanpa tidur dari hari ke hari. Hubungan antara dia dengan dunia luar masih ada tanggal 15 Maret, namun dia tahu kalau sekutu akan mengakhiri semuanya pada tanggal 17 Maret. Dan, tahukah sahabat, apa yang membuat Kuribayashi begitu dihormati? Di akhir-akhir peperangannya dia mengatakan kepada Mayor Hori bahwa pertahanan musuh sudah berada 200 meter dari kami. Mereka menyerang kami dengan api yang disemburkan dari tank-tank itu. Mereka berteriak agar kami menyerah dan keluar dari gua. Tetapi kami tertawa dan tidak menghiraukannya. Lagi dan lagi kami harus mengangkat senjata kami. Begitulah untaian kata yang sempat disampaikan Kuribayashi. Sebagai seorang pimpinan dia tahu betul bahwa kehidupannya tengah di ujung tanduk, namun semangatnya sungguh luar biasa. Satu pesan lanjutan terakhirnya yang masih tersimpan dan diingat oleh mata dunia kala itu, yakni, kami tidak makan maupun minum selama 5 hari, tetapi semangat Yamato, semangat bertempur kami, masih tinggi. Kami akan bertempur sampai saat terakhir. Dan kepada perwira-perwira di Shichijima, selamat tinggal dari Iwo Jima. Di akhir perang dia dilaporkan melakukan seppuku di salah satu tempat di terowongan bawah tanah tersebut. Tetapi jenazahnya tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Banyak tentara Jepang yang pada akhirnya memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup. Namun banyak juga di antara mereka yang terluka parah atau terlalu sakit untuk senpuku, sehingga sekitar 210 tentara Jepang dapat dievakuasi dan ditahan namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan karena luka dan tidak makan selama berhari-hari. Sebaliknya di sisi pihak sekutu, ada lebih dari 26.000 jumlah orang yang luka dan sekitar 6.821 tewas dalam operasi tersebut. Dalam bukunya Coral and Brace 1949, Jenderal Holland Smith menuliskan, dari semua lawan-lawan kami di Pasifik, Kuribayashi adalah yang paling ditakuti. Pertahanannya jauh lebih superior daripada apa yang saya pernah temui di Perancis dalam Perang Dunia Pertama, dan para pakar militer bilang bahwa pertahanan Kuribayashi jauh lebih baik daripada organisasi pertahanan bawah tanah dari Jerman selama Perang Dunia Kedua, dan itu mimpi buruk bagi kami. Sampai saat ini Iwo Jima bukan sekedar medan pertempuran, melainkan juga adalah sumber sejarah yang memiliki sejuta interpretasi nilai akan perjuangan. Bukan masalah siapa yang menjajah atau dijajah, dan bukan pula masalah siapa yang memulai terlebih dahulu. Namun lebih dari semua itu ada jutaan kisah yang mampu kita petik. Dan, di video berikutnya, kita akan membahas kisah nyata seorang pejuang di medan laga Okinawa yang bahkan tidak mau membunuh atau mengangkat senjata di pertempuran atas dasar perintah agama. Namun, dia tetap bisa melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit bahkan sampai mendapatkan medali kehormatan. Jika kamu suka dengan cerita sejarah dan informasi unik lainnya, kami sarankan untuk subscribe. Segenap tim Iga Journey mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.